kita bicara Pertalite, kan itu sebenarnya ada 3 faktor lah, ya, yang akan mempengaruhi. Tapi khusus faktor utama seberapa besar pemerintah mau subsidi, ya kan, karena harganya ini sudah disubsidi cukup besar, ya. Karena pergerakan harga Pertalite itu sebenarnya kalau kita lihat itu harga keekonomiannya itu mirip-mirip sebenarnya dengan harga Pertamax, ya. Pertalite itu harga ekonominya mirip-mirip dengan harga sebenarnya harga Pertamax, karena nilai oktannya Pertalite kan 90, Pertamax 92, jadi sebenarnya mirip-mirip, dekat-dekat saja. Jadi kalau sekarang harga Pertamax itu Pertalite itu jauh di bawah harga Pertamax, ya berarti ada subsidi keekonomiannya cukup besar, karena sekarang harga Pertamax kan sekitar 14.500 lah, ya. Dan ini kemungkinannya untuk ke depan, yaitu tergantung dari faktor kayak seperti dibukakan tadi, harga minyak atau dengan harga minyak dan harga BBM pasar internasional maupun nilai kurs rupiah. Ya itulah yang menentukannya, ya, untuk bila kita bicara harga Pertalite. Itu sementara yang saya sampaikan, Pak. Oke, baik Pak Ari. Dari Pak Dendi sendiri seperti apa tanggapan Anda begitu tadi melihat harga minyak mentah dunia, kita lihat acuannya juga WTI dan juga Brent ini sudah turun, sudah berada di atas $100 Amerika Serikat. Tapi tadi di-mention juga oleh Pak Ari bahwa sebetulnya dari pemerintah sendiri juga sudah melakukan subsidi yang begitu besar karena harga keekonomiannya juga masih tinggi. Seperti apa Pak Dendi? Memang harga minyak sudah turun, cuma kalau dilihat besaran subsidi itu sebetulnya subsidi udah terpakai ya, itu ada 208,9 triliun. Tapi yang hitung-hitungan kemarin itu kan asumsinya sampai harga $100 per barrel, ya. Yang 208,9 triliun itu dengan asumsi harga minyak 63, itu APBN yang lama, ya. Nah, jadi pembengkakan subsidi ini sebetulnya yang kemudian disebut sebagai kompensasi, ya, yaitu yang dialirkan ke Pertamina. Jadi sampai titik itu saya pikir apa yang akan terjadi itu masih jauh lebih besar dari anggaran subsidi. Paling kalaupun ada penghematan itu di kompensasinya, ya, yang dialirkan ke APBN. Nah terus ke Pertamina. Kedua, kursnya kan sekarang udah ke 15.500-an, ya. Jadi komponen lain pembentukan harga itu adalah kurs. Di APBN itu APBN Outlook asumsinya 14.700. Jadi di situ ada selisih juga yang artinya penurunan harga minyak itu memang menurunkan harga, tapi kursnya melemah. Jadi sebetulnya nggak terlalu ngefek juga kalau kemudian dikonversikan ke harga. Nah, terus kedua, saya pikir ke depan kan uncertainty-nya masih tinggi, ya. Tekanan kurs juga mungkin masih akan tinggi, ya. Harga minyak memang proyeksinya akan turun, tapi perkiraan saya nggak akan jauh dari 100, ya. Paling jauh tuh 90-an lah. Nah, oleh karena itu pertimbangan politik saya pikir kalau diturunkan nanti agak repot kalau terjadi sesuatu lagi kursnya melemah atau harga minyaknya naik lagi. Jadi kalaupun dipertahankan, saya pikir ya ini ya kalau ada saving sedikit itu hanya untuk mengurangi beban kompensasinya saja. Oke, baik. Jadi tampaknya harapan untuk harga Pertalite ini diturunkan juga lebih kecil begitu ya, Pak Dendi ya. Dari Pak Ari sendiri, Anda sendiri melihatnya seperti apa Pak? Apakah betul setuju begitu mengingat bahwa tekanan kurs juga masih tinggi? Kita lihat juga kemarin bahkan sempat menyentuh 15.600 begitu ya untuk rupiah kita, dan di satu sisi juga kita ketahui harga minyak ada potensi untuk naik di tengah isu global ini juga masih belum reda. Seperti apa Anda melihatnya Pak Ari untuk potensi harga Pertalite ini bisa turun? Begini, kalau kita lihat dari sisi harga minyak, ya, harga minyak itu dibandingkan dengan awal tahun ataupun sejak bulan Mei Juni itu sudah mengalami penurunan, ya, karena terlihat bahwa pasar itu cenderung pesimis terhadap dari sisi demand-nya, ya. Jadi sekarang tekanannya dari sisi demand-nya karena melihat gejala-gejala akan terjadinya dengan inflasi yang tinggi dan kemudian terjadinya resesi di negara-negara barat umumnya, maka pasar melihat bahwa demand ini akan tertekan, dan dengan juga permasalahan di Cina yang belum recover ekonominya, yang merupakan salah satu pasar minyak terbesar di dunia. Jadi cenderungnya harga minyak itu
menurun. Makanya kemarin sempat menurun sampai 85 itu kan Brent sama WTI. Tapi kemudian OPEC mengambil keputusan untuk mengurangi produksi 2 juta barrel, meskipun yang efektif terlihat baru 800.000 barrel per hari. Nah, dampaknya ini harga menjadi naik kembali, menjadi di atas 90-an kan, pada sejak OPEC mengumumkan itu pada awal Oktober ini. Kenapa OPEC mengumumkan itu? Karena OPEC merasa pesimis bahwa demand-nya akan turun terus, sehingga harganya bisa turun terus. Dan bagi OPEC, harga patokan dia yang terbaik adalah sekitar 90-an. Ya. Karena itu patokan harga yang dipakai untuk negara-negara OPEC dalam anggaran belanja negaranya.